Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my bro, my CS, my friend. Kembali lagi bersama aku Tama di channel YouTube Rusadi Aditama. Channel YouTube aku adalah channel yang membahas gaya rambut, cara berpakaian dari segi penampilan, dan yang terpenting cara untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bukan berarti aku merasa orang yang paling baik, tidak sama sekali. Tapi di sini aku sudah mempraktekkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan aku akan sharing ke kalian biar kita semua itu menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Di video kali ini aku tidak membahas tentang outfit atau fashion yang seperti video sebelumnya ya, tapi di video kali ini aku mau membahas tentang high frekuensi di mata lawan bicara. Nah, sebelum kita masuk ke tips high frekuensi di mata lawan bicara, di sini aku mau kasih tahu ciri-ciri orang high frekuensi. Mungkin kalau kalian di sekolah pernah melakukan organisasi, ya mungkin kalian pernah menjadi ketua gitu ya. Itu salah satu orang yang high frekuensi. Nah, karena orang-orang high frekuensi itu orang yang lebih menonjolkan nih. Orang high frekuensi itu dia lebih menonjolkan karakternya gitu. Jadi mau itu di sekolah dia mungkin pernah jadi ketua gitu ya. Karena dulu aku juga pernah ngebentuk komunitas, cuman ini komunitas di luar sekolah. Nah, di situ aku jadi salah satu leader. Jadi aku orang nomor satu yang ada di komunitas itu. Dan tanggung jawab kita tuh juga besar ya, menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi high frekuensi ini ciri-cirinya mungkin sama halnya ketika kalian nongkrong nih ke suatu tempat, ke kafe gitu, mata-mata orang nih pada melihat kalian. Itu bukan berarti ada yang aneh dari cara berpakaian kalian, tapi memang kalian itu adalah ciri-ciri orang yang high frekuensi, yang kalian itu menonjolkan lebih dari orang-orang yang biasanya gitu. Nah, sama halnya ketika kita mendapati si doi nih ya, cewek nih ya, lama-kelamaan cewek itu kayak mundur, menjauh gitu. Bukan berarti alasan dia tuh mundur karena nggak suka sama lo, sama anda gitu, tapi mungkin ya karena dia minder, insecure. Awalnya dia tuh merespon kita nih, tapi tiba-tiba dia tuh menjauh karena mungkin dia tahu kita orang yang high frekuensi itu. Jadi orang-orang high frekuensi itu dia lebih jadi dirinya sendiri gitu, karakternya tuh jujur. Nah, ini berkelanjutan ke tips-tips yang akan aku sebut nih. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Jadi pendengar yang baik. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita ya, kita itu harus usahakan jadi pendengar yang baik. Karena telinga diciptakan dua, mulut itu satu. Ketika kita terlalu aktif mengobrol, usahakan juga harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi ada yang jadi pendengar, ada yang jadi pembicara. Nah, tapi memang susah sih, sulit ya di masa-masa sekarang tuh. Semua orang tuh pengen didengarkan gitu, dan tidak mau mendengarkan cerita orang tuh. Kebanyakannya seperti itu sih. Tapi kita harus belajar jadi pendengar yang baik gitu. Contoh nih, si A sama si B itu lagi ngobrol gitu ya. Si A lagi cerita nih sama si B. Contoh seperti ini. Aku mah pusing, bulan depan mau bayar utang 300.000. Si B ini bukan ngerespon pembicaranya si A, malah meremehkan. Bilang si B seperti ini, contoh, kamu mah cuman 300.000 aja, aku yang utang 1 juta aja, biasa aja. Nah, seharusnya ketika si A cerita kan harusnya tuh merespon pembicaranya si A. Misalkan gini nih, oh gitu ya, emang kalau boleh tahu utang apa nih, jadi solusinya gimana kamu bayarnya. Harusnya tuh seperti itu nih, jadi pendengar yang baik. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, mengulangi 3 perkataan akhir dari lawan bicara kalian. Contoh seperti ini nih. Di penajam ada barbershop enggak? Itu 4 kata ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Di penajam ada barbershop enggak? Nah, kita mungkin bisa ulangi 3 perkataannya. Di penajam ada barbershop, di Tama Hair Studio bla 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 gitu. Nah, itu menandakan kalian itu menjadi pendengar yang baik. Secara tidak langsung kalian merespon pembicara lawan bicara kalian, dibanding kalian menjawabnya seperti ini. Misalkan lawan bicara kalian bertanya nih, di penajam ada barbershop enggak? Kalian cuma menjawab, oh iya ada. Itu kan terlalu singkat gitu ya. Jadi lebih baiknya kita mengulangi 3 perkataan akhir dari lawan bicara kita gitu ya. Nomor 3, mengikuti gerakan si lawan bicara. Nah, mungkin kalian bisa memperhatikan gerakan si lawan bicara kalian gitu ya. Ketika mengobrol dengan kalian gitu, ya mungkin lawan bicara kalian
dia lagi bermain gerakan tangan, ya kalian bisa mengikutin juga nih gerakan dia, misalkan bermain tangan juga. Jadi dalam pembicaraan kalian tuh tidak ada yang kalian sembunyikan gitu ya. Misalkan dia lagi gayanya seperti ini atau dia lagi ngerokok gitu ya, kalian ngikutin juga gayanya ngerokok gitu ya. Cuman gak semua gayanya harus kalian ikutin gitu ya. Ya itu sih menandakan kita respect dengan lawan bicara kita. Nomor 4, jujur dengan karakter. Jadi orang yang high frekuensi itu dia selalu jujur dengan karakternya gitu. Mau dia ke tempat baru, ke lingkungan baru, circle lama gitu ya, dia tidak pernah merubah karakternya. Karena mungkin ada beberapa orang itu yang kalau ketemu dengan kumpulan baru karakternya berubah biar orang itu menyukai dirinya. Nah, sedangkan orang yang high frekuensi dia tidak peduli itu. Orang mau suka sama karakter dia atau enggak itu bukan urusan dia. Yang penting orang yang high frekuensi dia selalu memperbaiki dirinya sendiri gitu. Nomor 5, punya sikap. Jadi orang yang high frekuensi nih, dia selalu punya sikap dengan lawan bicaranya. Karena menurut aku berbeda pendapat, berbeda opini itu sangat hal yang wajar. Jadi tidak memungkinkan ya kalau kita berbeda pendapat kita harus bertengkar atau kayak gimana. Tapi kalau orang yang punya karakter, punya sikap gitu ya, dia bersikap dengan karakter dia jujur. Kalau dia nggak suka ya dia bilang nggak suka, nggak ada yang harus ditutup-tutupin gitu ya. Jadi dia tuh sikap dengan dirinya. Jadi mau dari segi ada masalah, orang yang high frekuensi dia tidak lari dari masalah dan dia selalu berani menyelesaikan masalah gitu ya. Dia selalu jujur dalam artian kalau dia salah nih, jadi cerita salah, ngakuin kesalahan. Itu orang yang high frekuensi. Karena menurut aku ketika kita berkumpul dalam suatu grup gitu ya, berbeda pendapat, berbeda opini itu sangat wajar gitu. Jadi kita harus punya sikap dalam menanggapi situasi dan kondisi tersebut itu ya. Yang terakhir nomor 6, menjadi diri sendiri. Sudah pasti high frekuensi menjadi dirinya sendiri. Menurut aku sih penting kita menjadi diri sendiri. Nah, mungkin kalian bisa nonton nih video yang pernah aku buat, video 6 tips kalau nggak salah itu, cara biar lebih dihargai orang lain biar respect ke kalian gitu ya. Kalian mungkin bisa nonton video itu tuh. Nah, mungkin sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa praktekkan, karena aku yakin ini pengetahuan seperti ini tuh nggak ada di sekolah manapun, mau SD, SMP, SMA tuh nggak ada ya. Aku belajar dari apa yang aku lihat, apa yang aku tangkap, kayak gitu aja sih. Mungkin sekian video dari aku, the next video, sampai bertemu.